Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor dan impor di bulan Mei 2020 tercatat surplus 2,09 miliar dolar Amerika. Meski demikian, BPS memberikan perhatian terkait dengan kinerja ekspor yang turun dan impor yang turun lebih jauh. Badan Pusat Statistik merilis data neraca perdagangan di bulan Mei yang tercatat surplus sebesar 2,09 miliar dolar Amerika. Adapun secara kumulatif Januari hingga Mei 2020 neraca perdagangan Indonesia surplus 4,31 miliar dolar Amerika. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan pada bulan sebelumnya yang tercatat defisit 350 juta dolar Amerika maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 2,5 miliar dolar Amerika. Perhatian terhadap kinerja neraca perdagangan di bulan Mei. BPS mencatat kinerja ekspor bulanan atau month-to-month di bulan Mei 2020 sebesar 10,53 miliar dolar Amerika, turun 13,40% dibandingkan bulan April 2020 yang sebesar 12,16 miliar dolar Amerika. Adapun kinerja ekspor secara year on year atau tahunan di bulan Mei 2020 sebesar 10,53 miliar dolar Amerika, turun 28,95% dari periode yang sama tahun sebelumnya 14,83 miliar dolar Amerika. Sementara itu kinerja impor secara bulanan turun 32,65% dari 12,54 miliar dolar Amerika di bulan April menjadi 8,44 miliar dolar Amerika. Sedangkan secara tahunan turun hingga 42,20% menjadi 8,44 miliar dolar Amerika dibandingkan bulan Mei tahun sebelumnya sebesar 14,61 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas terkait dengan surplus neraca perdagangan di bulan Mei 2020 sudah tersambung bersama dengan Bapak Muhammad Faisal. Beliau adalah Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa ini. Sesuai juga dengan surplus neraca dagang yang di bulan Mei mengalami surplus begitu. Tapi banyak pihak ini justru menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan begitu. Bahkan BPS pun menggarisbawahi dengan adanya penurunan yang cukup dalam dari sisi impor. Nah, dari KOR Indonesia sendiri melihat bagaimana kondisi ini? Ya, pada kenyataannya sih memang yang terjadi adalah impor turun secara month-to-month 4 miliar pada saat ekspor itu turun 1,6 miliar saja. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, biasanya di bulan Mei, Juni ketika masa Ramadan dan Lebaran itu memang biasanya ekspor mengalami penurunan, impor mengalami penurunan karena ada faktor libur ya. Nah, tapi kalau di tahun ini sebetulnya bukan faktor Ramadan, Lebaran, dan libur Lebaran itu yang paling kental adalah, tapi masalahnya adalah karena adanya wabah. Nah, wabah inilah yang menyebabkan kemudian terjadinya di domestik itu terjadi demand shock ya. Jadi penurunan demand secara drastis yang itu kemudian direspon dari sisi produksi, supply, dengan mengurangi produksi ya. Jadi industri itu mengurangi produksi. Oleh karena itu kita melihat kenapa impornya itu turun tajam dan yang paling besar penurunannya adalah di impor barang-barang produktif yaitu bahan baku dan bahan penolong, barang modal. Dan kita tahu struktur impor kita itu didominasi oleh bahan baku, bahan penolong 70%. Nah, sehingga artinya kalau industri itu melakukan pemotongan ya atau pengurangan aktivitas produksi tajam, nah ini pengaruhnya ke impor sangat besar karena memang industri dalam negeri kita punya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bahan baku dari luar. Baik. Jadi yang respon daripada industri dengan berkurangnya permintaan ini dia mengurangi tenaga kerja dan juga pembelian bahan baku. Itu dia, Pak Faisal. Tapi menurut Anda ini masih wajar tidak begitu? Oke lah, pandemi sedang terjadi di Indonesia, tapi pengurangan yang cukup dalam ini begitu akankah mempengaruhi juga industri nasional secara umum begitu dan tentunya pergerakan roda ekonomi Indonesia? Kalau saya melihat dari besarnya surplus, yang sebetulnya ini di-drive oleh penurunan impor yang terlalu tajam menurut saya. Nah, ini artinya menandakan bahwa perlambatan atau kontraksi ekonomi di dalam negeri yang di-drive oleh industri yang turun itu juga, ini terlalu tajam. Jadi artinya masalahnya di dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Karena mestinya begini, kalau ketika terjadi wabah, kan bukan hanya Indonesia, tapi juga negara lain. Artinya
saya expect tadinya impor turun, tapi ekspor juga turun tajam. Pada kenyataannya kan di ekspor itu memang menurun, tapi tidak gapnya dengan impor jauh. Jadi ekspor agak mendingan karena beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor kita sudah paling tidak itu masih ada order, masih ada permintaan. Kalau kita melihat di ekspor ke China itu misalnya itu masih tumbuh. Betul. Ya, di bulan Mei kemarin. Ya karena memang China juga sudah mulai recovery dari wabah ya. Nah, ke Australia juga begitu, masih tumbuh. Nah, jadi masalahnya sekarang adalah kalau melihat kondisi ini berarti masalah di dalam negeri. Gitu ya. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian penting sekali ya kalau dengan penurunan impor yang tajam ini. Nah, bicara mengenai masalah di dalam negeri begitu, lebih kepada fokusnya apa? Lebih kepada karena daya beli masyarakat yang memang sedang turun karena kan tadi adanya PSBB sehingga tidak ada pergerakan manusia yang seperti normalnya begitu kehidupan kita sehari-hari karena kan memang kita diharuskan seperti itu saat ini. Iya. Kita melihat dari sisi sumber masalah ya. Karena ini masalahnya adalah dari wabah ya dan ini akhirnya berpengaruh ke produksi, berpengaruh juga ke daya beli. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini kita harus tembak dulu dari sumbernya, yaitu adalah wabah. Oleh karena itu apapun stimulus yang diberikan oleh pemerintah dari sisi ekonomi maksud saya, yang harus menjadi lebih diprioritaskan adalah penanggulangan wabahnya, pencegahannya. Kemudian kuratifnya juga pengobatannya itu harus menjadi prioritas yang paling utama. Ya karena stimulus apapun yang diberikan untuk mendorong industri, untuk mendorong daya beli, untuk menarik investasi, pada saat wabahnya masih menyebar, apalagi penyebarnya masih dalam tren akselerasi, itu akan sangat susah dan saya pikir akan berkurang efektivitasnya. Tapi, nah ini menarik lagi, kalau kita bicara mengenai penanggulangan, pemerintah pusat daerah semua sudah berjibaku begitu untuk mencoba menahan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Tapi kan di satu sisi memang kita sampai sejauh ini ya belum ada vaksinnya, kemudian obat yang memang benar-benar mujarab begitu untuk menyembuhkan virus ini. Tapi kan di satu sisi kita harus hidup berdampingan karena kalau tidak ekonomi kita juga akan terpuruk terus begitu kondisinya, Pak Faisal. Ya, pemerintah memang sudah memutuskan untuk new normal. Nah, tapi ini kan ada konsekuensi yang kalau kemudian tidak disikapi dengan hati-hati, ekstra hati-hati, ini dampaknya terhadap ekonomi dalam jangka pendek mungkin bisa memperbaiki ya tadi aktivitas transaksi barang dan jasa yang tadi ditahan sekarang udah bisa sebagian itu bisa berjalan kembali. Tapi kalau tidak ekstra hati-hati, wabah kemudian mengalami percepatan penyebarannya ini akan menghantam juga dari sisi ekonomi akhirnya. Nah, oleh karena itu saya pikir tetap harus justru pada saat diterapkan relaksasi atau istilahnya new normal ini antisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan itu justru naik. Jadi artinya kesadaran kewaspadaan itu bukan justru turun. Kewaspadaan itu justru naik karena kita melepas transaksi barang dan jasa, mobilitas orang dan sebagainya pada saat wabah itu sedang menyebar. Betul, betul. Karena di satu sisi memang ada kekhawatiran penyebaran itu yang justru meluas dengan adanya pelonggaran PSBB yang banyak diberlakukan di banyak daerah begitu, Pak Faisal. Pak Fagin, Anda melihat ini kan menjadi satu tekanan lagi untuk perekonomian. Di satu sisi tadi ada Pak Edward Lewis yang menyatakan bahwa kemungkinan Bank Indonesia masih akan ada peluang untuk melonggarkan lagi suku bunga acuannya. Ya, semestinya begitu. Karena kalau kita melihat tantangan kita ke depan dan juga risiko ya. Nah, jadi tetap kita membutuhkan berbagai macam amunisi dari sisi kebijakan untuk menangkal dampaknya. Bukan hanya dari sisi fiskal, tapi juga dari sisi moneter. Karena fiskal juga terbatas ini pada saat sekarang. Oh, itu dia. Baik. Pak Faisal, sedikit saya ingin sampaikan dulu untuk pembukaan market ya kepada pemirsa IDX dan pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, indeks harga saham gabungan hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat akhirnya dibuka di zona positif naik 1,82%, berada di posisi 4.903, kembali lagi ke level 4.900. Saham yang mengalami penguatan sekitar 175 saham. Adapun saham-saham yang mengalami tekanan sekitar 27 saham. Kita lihat juga dari sisi transaksi asing, lagi-lagi investor asing sedikit demi sedikit masih melakukan aksi jual. Kita tercatat hari ini ataupun detik ini juga 32 miliar rupiah asing yang sudah melakukan aksi jual. Baik, Pak Faisal, kita kembali lagi membahas terkait dengan perekonomian. Akankah ini mempengaruhi juga terkait dengan industri sektor keuangan, termasuk pasar modal, dengan adanya tekanan-tekanan yang dialami oleh banyak negara akibat pandemi virus corona? Tentu saja, karena ini kan dampaknya bisa kemana-mana. Karena kalau dari demand, dampaknya ke produksi, dampaknya juga nanti ke sisi sektor keuangan, pembiayaan, dan lain-lain. Oleh karena itulah ini harus diwaspadai.
Nah, Anda melihat bagaimana ke depannya untuk oke lah surplus neraca perdagangan kita masih bisa dialami begitu setelah sebelumnya juga ada defisit kan. Tapi Anda melihat di sepanjang 2020 ini tantangannya bagaimana? Tantangannya yang jelas besar sekali kalau kita melihat dari, terutama karena tekanannya sekarang diimpor ya. Karena diimpornya karena aktivitas produktif di dalam negeri itu yang mengalami tekanan luar biasa. Ya, jadi kalau melihat ke depan dari sisi neraca perdagangan mungkin sekarang kita agak mendingan kalau indikatornya adalah neraca karena bisa jadi surplus nanti sampai akhir tahun. Tapi surplus yang didrive oleh penurunan impor. Jadi tidak sehat jelas ya. Bukan karena meningkatnya ekspor. Baik, berarti memang kondisinya seperti ini karena pandemi sehingga bisa dikatakan ya itu tadi surplus oke lah bagus, tapi dengan kondisi saat ini justru menjadi suatu hal yang tidak menyehatkan untuk ekonomi nasional begitu Pak Faisal ya. Betul. Oke, jadi yang perlu dilakukan untuk pembenahan internal tadi adalah bagaimana menanggulangi wabah COVID-19 di Indonesia. Betul. Baik, Pak Faisal terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat melanjutkan Sama-sama, aktivitas Anda kembali dan stay healthy. Terima kasih.